ternyata di dalam pelayanan anak-anak Tuhan pun ada begitu banyak juga yang berbeda. Nah, kali ini kita akan melihat satu kisah di dalam Kisah pasal yang ke-15. Ya. Kisah pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Ya. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru yang versi yang kedua. Ya, kalau saudara memakai versi yang pertama, mungkin bisa lihat ada beberapa perbedaan, tetapi sebetulnya menunjukkan hal-hal yang sama. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota tempat kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan dapat melakukan dalam kehidupan kita. Saudara, di sini kita melihat bahwa ada dua orang yang luar biasa, Barnabas dan Paulus. Dua orang ini adalah dua orang yang luar biasa yang berada di dalam sejarah gereja mula-mula. Oleh karena pelayanan Barnabas dan Paulus inilah sehingga ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Ya, menurut kisah katanya Barnabas dan akhirnya membawa Markus itu lebih banyak mereka kemudian di Siprus dan kemudian berada di daerah Alexandria, Mesir, sehingga di sana ada banyak gereja yang kemudian muncul, termasuk juga gereja-gereja Koptik. Sementara Paulus kemudian di dalam perjalanannya bersama dengan Silas, bersama dengan Lukas dan yang lain, itu yang lebih banyak tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Sehingga kita bisa melihat ada begitu banyak hal yang terjadi melalui dua orang ini. Paulus sebetulnya bukan orang yang sejak dari awal mengikut Tuhan. Barnabas adalah orang yang demikian. Paulus semula adalah seorang yang jauh dari Tuhan, tetapi hatinya bukan jauh dari Tuhan. Dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan menurut pikirannya. Sehingga dia merasa bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang salah oleh karena sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan itu berarti sudah, menurut dia, itu berarti sudah salah sekali. Maka dia bersama-sama sebagai orang Yahudi mengejar orang dan menangkapi orang-orang Kristen. Sampai pada satu saat ketika Saulus itu sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap orang Kristen. Di tengah perjalanan Paulus mengatakan dalam kesaksiannya, dia melihat terang yang lebih terang dari matahari. Ya, kalau matahari aja sudah begitu terang, ini lebih terang dari matahari. Nggak bisa ditanya lah berapa lumensnya, begitu ya. Dan dikatakan di situ dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Barulah dari situ dia berkata, "Siapa engkau?" Dan sejak saat itu dia tahu bahwa karena suara itu kemudian berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi sekarang engkau akan menjadi seorang yang dipakai." Dan mulai sejak saat itu dia kemudian pergi menyingkir. Di dalam Galatia dituliskan dan juga ada di dalam beberapa bagian. Sebagai seorang yang ditakuti, yang orang kalau lihat dia, ini adalah orang yang menyiksa, adalah orang yang sudah pernah menangkapi orang-orang Kristen. Dan mereka takut. Tetapi ada seorang yang bernama Barnabas yang kemudian membawa dia. Dan kemudian
membawa Paulus ini ke Antiokhia. Di tempat satu gereja atau di gereja di Antiokhia, di mana gereja ini dikenal sebagai, disitulah dikatakan pertama kali anak-anak Tuhan itu disebut Kristen atau pengikut Kristus atau Kristus kecil. Ya. Di tempat itulah kemudian Barnabas dan Saulus itu diutus. Dan pertama kali mereka pergi, ya, pada waktu pertama kali pergi yang dicatat dalam Kisah pasal yang ke-12. Pada saat itu Markus itu ikut. Maka Markus bukan orang baru. Ketika ada perbedaan pendapat di sini, dikatakan bahwa Barnabas ingin membawa Markus pada waktu mereka kembali dari semua perjalanan. Setelah beberapa waktu, setelah beberapa waktu lalu, Paulus berkata, yuk kita kembali kepada mereka. Dan Barnabas ingin membawa Markus, tapi Paulus berkata, enggak bisa bawa Markus. Karena dia sudah meninggalkan kita di Pamfilia. Saudara, ini merupakan perbedaan pendapat yang ada tentang seorang yang bernama Markus. Oleh karena Barnabas ingin membawa, sementara Paulus tidak ingin. Jadi kita perlu lihat dulu sebetulnya, siapa sih sebetulnya yang bernama dengan Markus ini. Ya. Saudara, kalau kita melihat Markus, maka Markus ini adalah seorang yang sudah ada di awal pelayanan. Kalau kita melihat dari Kisah pasal ke-12, kita melihat bahwa Markus itu, Yohanes yang disebut Markus itu, sudah ada. Dia sudah ada dari awal, bahkan ketika Pentakosta itu kemudian ketika Petrus pernah ditangkap dan kemudian akhirnya dilepaskan, mereka berkumpul di rumah dari orang tuanya Markus ini, yang disebut sebagai Yohanes. Itu sudah ada. Jadi ini adalah seorang yang sebetulnya bukan orang baru, orang yang sudah pernah dikenal dan sudah dikenal oleh jemaat di Yerusalem. Sehingga ketika dibawa oleh Barnabas yang juga dari Yerusalem, kemudian mereka semua tahu tentang dia. Dan memang betul, di dalam Kisah pasal yang ke-13 dikatakan setelah perjalanan yang pertama itu, ya, Markus kembali ke Yerusalem. Sementara Paulus dan Barnabas dan yang lain terus memberitakan Injil ke tempat lain. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat mereka. Tapi saudara, apakah perbedaan pendapat ini membuat Markus kemudian tidak disukai oleh Paulus, walaupun pada waktu itu tegas sekali Paulus berkata, nggak bisa ikut. Saudara, kita bisa melihat di dalam Kolose pasal yang keempat. Saya bacakan aja dalam Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pada waktu itu, Paulus berkata begini di dalam ayat yang ke-10 pada pasal yang keempat. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku. Artinya ketika dia dipenjara bersama-sama dengan seorang yang bernama Aristarkus. Dan dari Markus, sepupu Barnabas, tentang dia, yaitu berarti tentang Markus, tentang dia, kamu telah terima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Kira-kira siapa yang memberi pesan? Paulus. Maka Paulus bisa berkata, tentang dia kamu telah terima pesan. Pesannya siapa? Bukan pesan orang lain, pesan dari Paulus. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Lalu ayat 11, dan dari Yesus yang disebut Justus, hanya ketiga orang ini, artinya Aristarkus, Markus, dan Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghiburan bagiku. Luar biasa ya. Markus yang tadinya Paulus katakan, enggak. Tapi pada surat ini dia berkata, tentang dia, kamu sudah terima pesan, terima dia kalau dia datang. Dan bukan hanya berkata gitu, dia ini disejajarkan bersama-sama dengan Aristarkus yang menjadi teman sepenjara dari Paulus. Dan bahkan disebut sebagai tiga orang yang dikatakan hanya mereka bertiga yang bersama-sama
dengan aku. Mereka ini menjadi teman sekerjaku. Mereka ini menjadi penghiburanku. Saudara, apa artinya? Artinya Paulus pada akhirnya melihat Markus ini juga menjadi seorang yang luar biasa. Bisa berbeda pendapat tentang Markus dan membuat mereka dikatakan memiliki perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Tetapi bukan berarti itu selamanya demikian. Karena pada akhirnya kita melihat bagaimana Markus pun diterima. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam Filemon dikatakan, ia pelayanannya sangat berharga bagiku. Saudara, ini menunjukkan bagaimana sebetulnya perbedaan pendapat bisa terjadi pada satu titik kehidupan. Tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan perbedaan itu kemudian menjadi sesuatu yang terus sampai pada akhir. Karena pada akhir mereka bisa kembali bersama-sama. Lalu bagaimana dan kenapa? Bagaimana kita bisa melihat cara baik Barnabas maupun Saulus ini menangani bersama ketika perbedaan pendapat itu terjadi. Saudara, memang perbedaan pendapat antara mereka terjadi oleh karena mereka berbeda. Ya. Perbedaan itu terjadi oleh karena cara pandang Paulus terhadap Markus adalah nilai yang dia punyai. Itu berbeda dengan Barnabas. Sehingga dalam perbedaan itulah mereka tidak bisa sama. Salah satu misalnya, Paulus itu melihat apa yang menjadi buktinya. Lihat dari luar, kelihatan Markus itu enggak mau sama-sama, dia pergi. Tapi Barnabas yang juga kenal akan Markus, melihat kepada hati dari Markus. Sebetulnya ini cara yang selalu dipakai oleh Barnabas ketika melihat seseorang. Dia melihat bagaimana orang itu dari hatinya. Ya. Maka berbeda cara melihat, berbeda hasilnya. Paulus itu melihat dari hasil yang ada. Nyatanya Markus tidak ikut bersama-sama di dalam pelayanan yang selanjutnya. Ngapain bawa dia? Nah, itu ya. Sementara Barnabas melihat Markus ini punya potensi. Belum kelihatan. Tetapi ibarat sebuah batu permata. Yang hari ini masih seperti batu yang jelek. Tapi dia punya kualitas yang masih perlu untuk diasah. Paulus melihatnya, ini batunya jelek. Kelihatannya seperti ini. Saudara, dua-dua ini sebetulnya tidak ada salahnya. Karena memang orang pasti membutuhkan juga bukti dan hasil, kan? Gak mungkin bisa hanya mau melihat hati ataupun potensi. Tetapi di pihak lain juga tidak bisa hanya melihat bukti dan hasil tanpa melihat hati dan potensi. Kedua hal ini adalah dua hal yang perlu dilihat bersama-sama. Maka paduan antara Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan mereka itu luar biasa. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Tapi hari ini ketika mereka berbeda, kita melihat. Karena mereka punya cara pandang, cara nilai mereka berbeda. Dan itu membuat cara mereka juga bekerja berbeda. Cara bekerja dari Paulus itu adalah dia seperti seorang prajurit yang berjuang. Prajurit yang di garis depan, maju dalam kecepatan penuh, maju dalam semangat yang penuh, maju tanpa memikirkan apa-apa lagi yang lain. Dan dia ingin orang-orang yang bersama dengan dia adalah juga prajurit yang enggak cengeng, yang enggak gampang lemah, putus asa, takut dan lain sebagainya. Enggak, sama seperti dia, harus berani maju. Maka itu cara pandang Paulus. Ketika Paulus melihat Markus, ini cengeng banget, ya. Baru dapat kesulitan dikit aja udah mau mundur menurut Paulus. Ya. Maka Paulus tidak bisa melihat Markus yang seperti itu. Sementara Barnabas adalah seorang gembala. Gembala itu punya cara tersendiri terhadap domba-dombanya. Tidak semua domba itu semuanya sehat. Ada yang sakit, ada yang bandel pergi kemana-mana. Tapi gembala itu selalu memperhatikan. Yang sakit disembuhkan, yang lari dicari. Kalau prajurit mundur, nggak mau ikut,
ya aku nggak mau tahu lagi. Tapi kalau gembala yang mundur, yang sakit, yang hilang, dicari. Itu sebabnya ketika Markus pulang, hati Barnabas berkata, ini anak masih memerlukan seperti seorang yang perlu untuk digembalakan lagi. Maka itu sebabnya Barnabas ingin membawa Markus, karena tahu orang ini punya potensi yang bisa juga untuk melayani dan masih punya kesempatan. Maka dia ingin memberikan kesempatan itu. Saudara, ini berbeda pendapat, berbeda cara. Tetapi di dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu, yang indah antara Barnabas dan Paulus adalah tidak membuat Barnabas dan Paulus walaupun berbeda pendapat, mereka bukan musuhan. Mereka tetap baik, mereka tetap bersama. Sehingga dua-dua tetap pelayanan, dua-dua tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, dua-dua tetap melihat walaupun ada perbedaan. Saudara, perbedaan-perbedaan yang semacam inilah yang membuat mereka tetap walaupun berbeda, tetapi mereka tetap bisa sama-sama tetap sebagai sahabat. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana caranya. Ya. Yang jelas perbedaan pendapat itu tidak mereka buat menjadi sesuatu yang merusak hubungan pribadi. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka tidak mau memberikan suatu cap label terhadap seseorang. Orang bisa salah, tetapi bukan berarti selalu salah. Orang bisa berbeda, tetapi bukan berarti dia selalu berbeda. Orang bisa gagal, tetapi bukan berarti dia selalu adalah orang yang gagal. Nah, kadangkala kita salahnya di situ. Begitu kita melihat kegagalan, kesalahan, kita langsung melihat itu, langsung itu yang terpikir oleh kita. Maka apa yang terjadi? Kita kadangkala suka melabeli seseorang. Ya. Ada teman yang waktu kecil sama-sama, tapi kemudian mereka berbeda oleh karena yang satu itu melakukan suatu kesalahan. 20 tahun kesalahannya masih diingat. Ya. Dosen saya pernah cerita tentang teman kami yang ya agak nakal begitu ya. Maklum namanya calon pendeta bukan berarti semuanya suci-suci, kudus, 9, 10 semua begitu, enggak ya. Ceritanya satu angkatan, itu kakak angkatan saya itu ya. Ceritanya adik dari teman dia, jadi kakak tingkat ini, adiknya ada satu yang oleh karena ada kejahatan, ada perampokan, adiknya itu menjadi korban dan meninggal. Maka sang kakak yang lagi studi tentunya pengen balik ke kotanya karena ada kedukaan. Nah, ini teman baiknya. Teman baiknya ini melihat kedukaan itu, dia pengen menemani. Tapi yang ada adalah di kampus kami pada waktu itu memang ada peraturannya. Jadi tidak sembarangan orang bisa pergi keluar sembarangan, begitu kan? Jadi teman kami yang satu ini, yang bukan yang sedang kedukaan, ya, dia sebagai sahabat, dia minta izin kepada Bapak Asrama. Pak, saya mau mengantar sahabat saya pulang karena adiknya meninggal. Nah, Bapak Asramanya kan lihat, ya kasihan ya, mengantar. Oke lah, ya. Pikiran Bapak Asrama nganternya adalah nganter ke terminal. Nanti kan naik bis itu pulang ya ke sana. Ditunggu-tunggu 3 hari nggak kelihatan, begitu ya. Hari keempat baru kelihatan. Bapak Asramanya tanya, kamu di mana ini 3 hari? Loh Pak, kan saya sudah izin. Apanya? Kapan kamu izin? Lah kan saya sudah bilang, Pak saya mau mengantar. Loh ya kan ngantarnya sampai di terminal. Nah kan saya nggak bilang sampai di terminal.
Saya nganternya sampai di rumahnya. Saudara, itu terjadi pada waktu saya masih jadi mahasiswa. 20 tahun kemudian, sudah saya pelayanan dan lain sebagainya, saya ketemu lagi dengan dosen itu. Masih ingat kakak tingkat saya yang pergi mengantar sampai ke rumahnya. Begitu ya. Jadi itu sudah jadi label ya. Mungkin kalau ketemu ini kamu ya, masih jadi label yang ada. Nah, itu ceritanya. Orang seringkali melabeli. Hubungan suami istri juga seringkali label loh ya. Contohnya ini. Kalau lagi ribut ya, maka ada buku yang namanya Men Like Waffle, Women Like Spaghetti. Pernah baca buku itu? Nah, nanti baca ya. Nah, salah satu di antaranya berkata begini, Men like waffle itu, pikiran orang laki-laki itu kadang tuh terkotak-kotak. Hari ini lagi mikir ini, ya lagi mikir ini, nggak mikir yang lain. Maka dia bisa kadang-kala bengong gitu. Istrinya bilang, ayo mikir siapa? Ya, suaminya bilang, nggak mikir siapa-siapa. Nggak mungkin, kamu pasti mikir seseorang. Ya padahal ini kayak waffle itu loh, ada lubang-lubangnya begitu ya. Sementara woman like spaghetti. Spaghetti tahu ya? Kayak bakmi itu loh, ruwet. Nah, sehingga ketika ada permasalahan ya, yang suami bilang, ya aku pulang hari ini terlambat karena tadi ada masalah di kantor sehingga aku pulang. Nggak bisa. Kamu hari ini pulang terlambat, kemarin juga, 2 hari lalu juga, setahun yang lalu, ya ampun setahun yang lalu masih dibawa, begitu ya. Karena apa? Spaghetti itu ruwet jadi satu semua. Yang lalu sampai hari ini masih ada semua, begitu ya. Jadi bapak-bapak kalau ibu-ibunya bawa spagettinya, ya tahulah itu ya. Karena itu memang caranya begitu ya. Sehingga yang lalu masuk semua jadi satu. Ya. Sementara yang Bapak berkata, ya ini hari ini gitu ya. Nah itu men like waffle dan woman like spaghetti begitu ya. Tapi itu perbedaan. Perbedaan yang seringkali menjadi label. Kamu pernah melakukan kesalahan, maka seumur hidup kamu adalah orang yang salah. Kalau peribahasanya dari Jerman, ya mengatakan panas setahun dihapuskan hujan sehari, betul? Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Bukan peribahasa Jerman ya, peribahasa Indonesia itu ya. Enggak tahu anak-anak sekarang masih tahu peribahasa itu atau enggak. Tapi peribahasa itu ingin mengatakan sekali orang melakukan kesalahan, sepertinya itu akan diingat terus. Tapi Paulus tidak demikian. Markus memang pernah meninggalkan. Hari itu dia berkata enggak bisa bawa dia. Tetapi bukan berarti itu terus ada. Maka inilah yang indah yang kita boleh lihat. Ya. Karena Paulus tidak menjadikan masalah Markus, masalah dia berbeda pendapat dengan Barnabas, menjadi masalah personal. Tetapi dia bisa membedakan apa yang menjadi tindakan dengan siapa yang melakukannya. Tuhan kita membedakan hal itu. Tuhan benci dosa, tetapi dia mengasihi orang yang berdosa. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi Tuhan merangkul orang yang berdosa. Kita seringkali menyatukan. Jadi kita benci dosanya, kita benci orang yang melakukan dosa itu. Itu yang membuat perbedaan pendapat menjadi sebuah kehancuran. Paulus, Barnabas tidak melihat seperti itu. Maka Barnabas bisa melihat Paulus pernah melakukan kejahatan menurut orang Kristen. Karena menangkapi orang Kristen, bahkan membuat Stefanus pada waktu itu dirajam batu sampai meninggal, semua orang taruh jubahnya itu di depan Paulus. Tetapi Barnabas melihat
dan mengasihi Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saudara, mungkin kita bisa berbeda pendapat, sakit hati, tetapi mari kita lihat perbedaan antara tindakan dan orangnya. Suami istri bisa saling menyakiti, tapi mari kita benci dosa, tapi mengasihi orang yang berdosa. Dalam pelayanan kita bisa berbeda, dan bisa ada permasalahan, bisa ada orang yang jatuh. Kita benci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Nah, bagaimana hal itu harus terjadi? Maka saya mengatakan kita perlu untuk belajar 3 masa. Gitu ya. 3 masa ini bukan berarti 3 tahun, 300 tahun, bukan itu ya. 3 masa mengingatkan kita bagaimana cara Paulus dan Barnabas menangani perbedaan pendapat yang ada pada mereka. Artinya mengingatkan bahwa mereka punya satu hati yang sama. Mereka punya hati yang sama. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-35, Paulus dan Barnabas itu tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama mengajar, memberitakan firman. Dan terakhir ketika selesai dari perbedaan pendapat, tetap dikatakan Barnabas membawa Markus pergi ke Siprus untuk apa? Memberitakan firman. Paulus diteguhkan oleh saudara-saudara pergi ke Kilikia untuk apa? Memberitakan firman. Hati mereka tetap memiliki satu kesamaan. Itu yang menjadi standar, itu yang menjadi titik untuk mereka bisa bersama-sama. Bisa beda pendapat, tapi hati harus sama, motivasi harus sama. Maka Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua misalnya berkata, karena pada kalian itu ada satu tujuan, satu hati, satu kasih. Maka dikatakan, lengkapilah, buatlah aku ini lebih bersukacita dengan kamu saling untuk melihat orang lain lebih. Dalam Filipi pasal yang kedua. Saudara, kenapa? Karena memang perlu sekali kita punya dasar yang sama. Ya. Dalam satu suratnya kepada Filip, ya, seorang ayah memberitahu kepada seorang calon suami istri, Philip dan Karen. Ya. Maka dia katakan, papa mamamu bukan tidak pernah bertengkar. Tetapi ketika kami berbeda pendapat, maka kami berhenti sejenak. Dan kemudian saya selalu menanyakan, "Are you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Dan istriku selalu berkata, "Tentu aku mengasihimu." Disitulah mereka kemudian berkata, "Kalau begitu, yuk rangkulan dulu." Ya, beda pendapat boleh, hati harus tetap satu. Maka di dalam pelayanan juga sama. Selama hati kita satu untuk Tuhan, beda pendapat bisa terjadi. Dan Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kita harus melihat kepada Tuhan yang sama. Baru dari situ kita bisa bekerja. Itulah yang membuat walaupun ada perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas, mereka tidak pernah lepas dari melayani. Banyak orang kadang-kala begitu ya, ribut terus akhirnya, udah aku nggak mau melayani lagi. Ya. Itu di gereja saya, sini enggak, sini baik-baik semua. Ya, jadi kalau di tempat saya begitu, ada yang jadi majelis, ya, habis jadi majelis, selesai jadi majelis, nggak mau lagi ikut pelayanan. Ya, kenapa? Dia berkata, dulu saya pikir rumput tetangga itu selalu lebih hijau, gitu ya. Rasanya kalau lihat, wah orang yang melayani kok begitu bagus. Begitu masuk pelayanan, ternyata begitu banyak masalah, begitu ya. Karena itu udah kapok, nggak mau lagi melayani. Nah, ini lain, ya. Hati yang melayani itu menjadi sama antara Paulus dan Barnabas. Beda pendapat bisa terjadi, tapi mereka punya hati yang sama. Itu yang membuat mereka tetap. Karena apa? Tujuan mereka bukan masalah siapa Markus dibawa atau tidak. Tujuan mereka adalah pelayanan Tuhan harus tetap terlaksanakan. Beda bisa, tapi bukan berarti tidak bisa bekerja. 3, G-nya adalah menghargai relasi pribadi.
Saudara, kenapa Barnabas dan Paulus ini bisa begitu? Karena mereka bukan orang baru. Barnabas sudah kenal dengan Paulus. Barnabaslah yang membawa Paulus ke Antiokhia. Mereka bersama-sama diteguhkan bersama-sama. Mereka bersama-sama melayani. Mereka sudah kenal satu dengan yang lain. Itu sebabnya perbedaan pendapat tidak menjadi sesuatu yang membuat mereka kehilangan relasi. Karena apa? Mereka mengenal satu dengan yang lain. Dan di dalam pengenalan timbul apa yang disebut dengan trust, rasa percaya. Saudara, saya pernah memaksa anak saya karena anak saya sakit, ya. Lalu dokter kasih waktu itu obatnya itu berupa racikan. Jadi racikan itu bubuk begitu ya, yang harus dikasih air dikit begitu kemudian diminumkan. Celakanya waktu nulis resep itu dokternya lupa untuk kasih gula. Jadi itu bubuknya itu pahit tentunya bagi anak saya. Saudara, tidak ada seorang anak yang suka pahit-pahit, nggak ada. Apalagi kalau lagi sakit. Ya. Maka pada waktu anak saya sakit pertama kali, saya kasih mau, ya, karena belum tahu kalau obatnya pahit, begitu ya. Sudah masuk baru dia tahu, pahit. Ya. Berikutnya ketika saya bawa lagi itu, lari dia, itu ya. Maka terjadilah kejar mengejar di dalam rumah, begitu ya. Sampai akhirnya dipegang. Enggak mau buka mulutnya. Akhirnya apa yang harus saya lakukan? Ya demi keberhasilan, maka saya memaksa anak saya untuk itu ya. Kalau makan sih masih bisa dibuat, tapi kalau ini obat ini dia sudah tahu begitu ya. Jadi terpaksa pegang, masukin begitu. Wah, dia nangis, dia marah. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada satu tujuan. Supaya baik dia. Ketika dia besar, saya pernah tanya dia, masih ingat enggak waktu dulu dipaksa? Ya ingat-ingat lupa begitu ya. Terus saya tanya sekarang, masih jengkel enggak? Enggak. Kenapa? Satu kata yang menghibur saya. Karena kamu papi saya. Karena engkau ayahku. Secara pengenalan itu membuat perbedaan pendapat tidak menjadi masalah pribadi. Siapakah suami kita? Siapakah istri kita? Siapakah anak kita? Siapakah sahabat kita? Siapakah rekan kerja kita? Apakah kita kenal mereka? Bisakah kita berkata, kita memang beda pendapat, tapi aku kenal kamu. Aku percaya. Kamu mengasihi. Kamu bukan ingin untuk melakukan sesuatu yang secara sengaja untuk menyakiti. Kita memang beda pendapat, tetapi aku kenal kamu. Adakah kita bisa berkata begitu? Apakah kita bisa berkata kepada suami kita atau istri kita hal yang sama? Kita menghargai karena relasi. 3 masa, ma-nya itu mengingatkan, bagaimana kita bisa berani untuk menghormati keputusan walaupun keputusan itu berbeda. Barnabas membawa Markus, beda dengan apa yang diinginkan Paulus. Tapi Paulus menghormati. Oke, silahkan. Dia tidak mengatakan bahwa kamu salah, kamu jelek, kamu enggak konsisten dan lain sebagainya. Enggak. Silahkan, saya bawa Silas yang lain. Kamu ke sana, saya ke sini. It's okay. Dan pada akhirnya Paulus bisa berkata, jemput Markus. Pelayanannya berharga. Karena dia terbuka. Dia menghargai. Dia bisa menerima, menghormati keputusan walaupun berbeda. Saudara, ini penting sekali untuk kita bisa melakukannya. Dan saat yang terakhir pasti merupakan satu hal yang perlu kita dapat, yaitu kasih sayang. Tidak bisa untuk menjembatani tanpa adanya kasih sayang.
Ketika Allah dengan manusia terpisah oleh karena dosa manusia yang sudah membelakangi Tuhan, memberontak, melawan Tuhan, menjadi musuh dalam tanda kutip dari Tuhan. Tapi Tuhan punya sayang yang begitu besar. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena ada kasih. Saudara, kasih itulah yang menjadi jembatan, yang mengatasi bahkan perbedaan yang terbesar sekalipun. Pertanyaan yang paling penting adalah, ketika perbedaan pendapat itu terjadi, tanyakan kepada dirimu, apakah aku mengasihi dia? Mintalah Tuhan menolong untuk kita punya kasih itu. Karena itulah rangkulan tangan yang bisa menerima, sekalipun ada perbedaan. Saudara, dalam kehidupan kita punya perbedaan banyak. Suami istri bisa punya perbedaan yang besar, kadangkala sangat besar. Orang tua anak bisa punya perbedaan yang besar, kadangkala sangat besar. Rekan kerja bisa, pelayanan bisa terjadi. Tapi pertanyaan penting adalah, apakah engkau mengasihi? Hari ini, segala sesuatu kita bisa katakan sebagai teori. Tetapi kalau kita tidak punya kasih itu, maka kita tidak pernah bisa membangun jembatan untuk bersama. Mintalah Tuhan untuk hal itu. Karena kita manusia yang penuh kelemahan, yang membutuhkan Tuhan menolong kita. Maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kadangkala ketika terjadi perbedaan pendapat, bahkan ketika hati kami terluka, seringkali kami tidak bisa melihat mereka yang melukai sebagai sahabat. Tapi kadangkala kami justru melihat dia seperti musuh yang membuat kami ingin menyakiti kembali, yang membuat kami tidak bisa berjalan bersama, yang membuat kami melabeli dia dengan apa yang menjadi perbuatan-perbuatannya. Tuhan, tolong kami belajar seperti Paulus dan Barnabas. Ada perbedaan pendapat, tapi mereka menyadari mereka punya hati yang sama untuk Tuhan, untuk melayani. Maka perbedaan pendapat tidak membuat mereka kehilangan semangat untuk melayani. Tidak membuat mereka kehilangan untuk mereka bisa tetap bersahabat. Tuhan, jadikan kami juga orang-orang yang memiliki hati yang sama. Beri kepada kami pertolongan untuk kami bisa menghargai relasi itu. Dan mampukan kami ya Tuhan, di tengah perbedaan pendapat, kami bisa saling menghormati, sekalipun ada beda di dalam pendapat. Dan biarlah dalam perbedaan dan penghormatan itu, kami bisa tetap saling menopang satu dengan yang lain. Dan kami tahu tidak mungkin semuanya ini terjadi tanpa ada kasih sayang yang Tuhan karuniakan, memampukan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan Kau memberikan pertolongan kepada kami, karena inilah yang kami perlu. Jangan biarkan kami dimakan oleh emosi kami. Jangan biarkan kami hanya mengikuti pikiran kami. Tapi biarlah hati Tuhan, kasih dari Tuhan, itu yang menyatukan kami dan yang membawa kami kepada kebersamaan di tengah perbedaan. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.